Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini, kami berada hari ini di Ladang Edukasi, Desa Saimun Cirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ini merupakan tempat edukasi, tempat belajar mengenal alam, dan ini cocok untuk anak-anak kita mengenal alam, tadabbur alam. Yang pertama, ini hanya motivasi buat kita sebagai anak terhadap orang tua. Banyak kita lihat zaman milenial hari ini, zaman sekarang hari ini, banyak anak ini melupakan jasa orang tuanya. Padahal mereka tidak tahu orang tua adalah kuncinya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang baik kepada orang tuanya, patuh kepada orang tuanya, maka insya Allah dia akan gampang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada sahabat Nabi yang bertanya, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, amalan salah satunya birrul walidain. Berbaktilah kalian kepada orang tua kita. Sebab orang tua ini Tuhan kedua, bukan berarti Tuhan ada dua. Artinya ridha Allah fi ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung ridha orang tua, murkanya Allah tergantung murka orang tua. Jadi kita sebagai anak wajiblah berbuat ihsan kepada orang tua kita. Orang tua harus mendapat yang lebih baik dari kita. Karena mereka jasanya tak terbayar. Seandainya langit dan bumi sebagai tebusan bayaran, maka belum lunas membayar jasa orang tua kepada anaknya. Jasa kita kepada orang tua, maaf. Orang tua itu mengandung kita 9 bulan. Wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Sulit di atas sulit. Dia kandung kita 9 bulan. Dia terhenti dia tidurnya. Tak nyenyak dia tidur, tak enak dia makan. Karena kita di dalam berjuang di 9 bulan. 9 bulan itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Jadi kita sebagai anak, pakailah otak kita, akal pikir kita. Minimal kita jangan menyusahkanlah orang tua kita. Pada anak-anak muda yang menyaksikan siaran ini. Berhentilah hari ini berpoya-poya di luar, keluyuran malam. Seringlah di rumah kita bercengkrama dengan orang tua kita. Sebab orang tua ini doanya adalah makbul. Mereka orang yang keramat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika mereka mengandung kita 9 bulan, maka tidak cukup lagi perjuangan. Masih banyak lagi perjuangan yang mereka alami. Mereka melahirkan kita. Kita lihat betapa banyak hari ini orang tua mati gara-gara asbab melahirkan anak. Mereka melahirkan kita bersimpah darah, nyawa taruhan. Tak terbayar jasa orang tua. Maka justru itu kita hari ini yang menyaksikan, berbaktilah kita kepada orang tua kita. Terutama mama kita, ibunda kita. Karena Rasul bertanya, ya Rasul, sahabat bertanya kepada Rasul, setelah kami mengabdi kepada Allah, kepada siapa kami mengabdi? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, ayah. Jadi hadis ini menyatakan ibu itu 3 derajat dibanding ayah. Maka ada syair lagu mengatakan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mengasuh lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Jadi ibu itu mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita 2 tahun, merawat kita, membesarkan kita. Bahkan tidak sedikit orang tua lalai dia sholat gara-gara kita kencing di roknya, di celananya. Digendongnya kita ketika dia mau sholat duha, tiba-tiba kita kencing di celananya. Maka hari ini kita
sudah pantaslah kita mengabdi kepada mama kita. Hari ini banyak anak-anak yang merantau menyaksikan ini. Anda yang merantau, pulanglah ke rumah. Sisihkan uang Anda, sisihkan gaji Anda untuk pulang ke rumah. Jenguk orang tua itu. Karena mereka hari ini rindu kepada anaknya. Mereka hari ini terzolimi gara-gara Anda tak pulang kampung. Nanti kalau orang tua sudah mati, orang tua sudah meninggal, gak ada gunanya lagi harta yang kau miliki. Kau berikan emas seberat kepala kerbau, tak berguna lagi sama orang tua. Maka hari ini dia masih hidup, muliakanlah mama kita. Peluklah dia, cium dia. Sebab orang tua ini kunci kita masuk surga. Kalau kita beribadah sholat, ini tiketnya. Tiket menuju surga. Tapi kuncinya, berbaktilah sama orang tua kita. Jadi hari ini, alangkah bodoh manusia kalau ada yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa dia bodoh? Dicampakkannya kuncinya masuk ke dalam surga. Karena kita berbakti ini kunci kita masuk dalam surga. Gak ada, karena doa mama ini seperti doa Nabi kepada umatnya makbul. Luar biasa. Jadi pemirsa hadirin yang menyaksikan siaran kami ini, marilah kita sebagai selaku anak, apalagi kita anak laki-laki seperti saya hari ini, kita menikah, mengambil anak gadis, tapi dengan catatan, ingat, kita masih punya hak orang tua kita. Jadi kita anak laki-laki, besar tanggung jawab. Kita tanggung jawab kepada istri kita, tanggung jawab kepada orang tua kita. Orang tua kita meminta sesuatu, maka jangan pernah kita batalkan. Orang tua kita meminta sesuatu dari kita, harus kita kabulkan. Itulah ihsan itu. Itulah berbuat baik itu. Sebab hari ini banyak orang ketika menikah, maka dia campakkan tiketnya. Dia takut kepada istrinya, daripada takut kepada Allah. Dengan ajabnya ia durhaka kepada orang tuanya. Jadi hari ini, beralihlah kita. Karena istrimu itu kau dapatkan umur 25. Orang tuamu sejak kau menjadi air mani dalam rahim sudah dikandung dari bawah. Jadi Anda jangan takut kepada istri kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan yakin rezeki itu tidak akan musnah. Apalagi kita berbakti kepada orang tua kita, rezeki itu akan melimpah ruah. Siapa yang membuat orang tuanya lapang hatinya, maka lapang jugalah rezeki kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini hadirin adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beralihlah kita, berbaktilah kita kepada orang tua. Stoplah hari ini Anda berpoya-poya. Terkadang kita mendari orang makan, sedekah ke orang lain. Padahal orang tua kita enggak pernah kita bantu. Kadang berasnya enggak pernah kita penuhi. Kadang berobatnya bagaimana. Kadang badannya sakit, enggak pernah kita peduli. Padahal kita ke orang lain luar biasa. Maka boleh jadi batal amal sedekah kita. Sebab sedekah pertama itu, pertama ke orang tua dulu. Baru yang kedua ke keluarga inti dulu, adik, kakak, dan lain sebagainya. Barulah ke orang lain. Ini demikian tausiah singkat ini. Motivasi buat anak muda. Jauhi pacaran, jauhi narkoba. Hari negara kita sudah diambang kehancuran. Mau dirubahnya Pancasila menjadi Trisila. Maka untuk itu berbaktilah sama mama dan ayah. Anda orang merantau maka pulanglah. Karena mereka rindu dengan anaknya. Karena sudah bertahun-tahun tak pulang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.